video pembahasan yang kedua. Masih berhubungan dengan yang pertama, bahkan teksnya masih teks yang sama. Oleh sebab itu, kalau kalian masih ada yang belum menonton video pembahasan yang pertama, linknya aku cantumkan di description box, nanti kalian bisa cek sendiri. Nah, tanpa basa-basi, mari kita masuk ke soal. Sedikit review, di video pembahasan yang pertama, di paragraf terakhirnya itu bercerita tentang workers' productivity, produktivitas para karyawan atau para pekerja, dan dijelaskan di sini one company in California. Salah satu contohnya yaitu salah satu perusahaan di California, bla bla bla. Mari kita masuk ke paragraf yang baru dan kita baca. Artificial light sources are also costly aside from lowering worker productivity. They typically constitute anywhere from 25 to 50% of a building's energy use. When a plant in Seattle, Washington was redesigned for more natural light, the company was able to enjoy annual electricity cost reductions of $500,000 each year. Nah, di sini, number 7, in context which choice best combines the underlined sentences. Jadi, kalimat atau pilihan yang mana yang paling benar kalau digabungkan. Kalau kedua kalimat ini digabungkan, mana pilihan yang paling benar? Nah, kebetulan di sini ada dua kalimat. Kalimat pertama, kalimat kedua. Nah, kalau digabungkan, mari kita pilih dan kita bedah satu persatu. Yang A. Aside from lowering worker productivity, artificial light sources are also costly, typically constituting anywhere from 25 to 50% of a building's energy use. Kalau dibaca sekilas, yang A nggak ada masalah. Bahkan di sini ada kata aside from, di mana di sini juga masih ada ya. Di kalimat aslinya juga ada. Aside from lowering worker productivity, ini masih menjelaskan topik paragraf sebelumnya. Dia menyinggung sedikit topik dari paragraf sebelumnya dulu, sebelum paragraf ini masuk ke main idenya, di mana dikatakan bahwa cahaya buatan itu mahal, karena menggunakan 25-50% dari energi yang digunakan di suatu bangunan atau suatu tempat kerja. Nah, yang A kalau dibaca nggak ada salahnya, kita lanjut ke B. The cost of artificial light sources, aside from lowering worker productivity, typically constitutes anywhere from 25 to 50% of a building's energy use. Di sini ada sedikit masalah di kata cost. Nah, yang B pilihannya seolah-olah membuat arti ya, bahwa harga yang membuat worker productivity menjadi menurun. Padahal di kalimat aslinya, artificial light sources are also costly aside from lowering worker productivity. Yang membuat produktivitas menurun itu adalah artificial light-nya sendiri, bukan harganya, bukan mahalnya. Oleh sebab itu yang B salah. Yang C, typically constituting 25 to 50% of a building's energy use, artificial light sources lower worker productivity and are costly. Nah, diawali dengan kata 25-50%, kemudian are costly. Yang kedua ini hampir sama dan seharusnya tidak dipisah, karena di sini kan pengertiannya pemborosan dari penggunaan energinya dan di sini mahal. Oleh sebab itu seharusnya sama seperti yang A, tidak dipisah. Karena kalau dipisah seolah-olah kalimat ini menjadi repetitif. Karena sudah dibahas lagi di akhir kalimatnya. Yang D, artificial light which lower worker productivity and are costly typically constitutes anywhere from 25 to 50% of a building's energy use. Kalau kita baca, yang D itu masalahnya nggak besar. Sebetulnya benar juga, tapi di sini kita pilih yang best, yang paling benar. Kalau kita bandingkan yang A dan yang D, maka tentunya yang A yang lebih cocok atau lebih solid jawabannya. Sehingga kita pilih A, the best combines-nya. Yang D, yang C itu repetitif, yang D boleh. Tetapi kalau dibandingkan A, yang A lebih benar, yang B subjeknya salah. Seharusnya artificial light sources di sini dengan menggunakan kata cost, sehingga memberikan ide yang berbeda. Nah, oleh sebab itu A adalah jawaban yang paling tepat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada kata when a plant in Seattle, Washington was redesigned for more natural light, the company was able to enjoy annual electricity cost reductions of $500,000 each year. Nah, nomor 8 di sini ada no change every year, per year, or delayed the underlying portions and end the sentences
and end the sentence with a period. Nah, di sini ada kata annual. Annual itu maksudnya setiap tahun dan diakhiri dengan kata setiap tahun lagi. Oleh sebab itu, ini adalah salah satu tipe soal yang mudah ya. Kita hapus saja dan kita akhiri dengan tanda titik. Permasalahannya selesai. Kalau kita buat no change, artinya annual dan each year. Sama-sama artinya setiap tahun, sehingga tentu repetitif juga, terjadi pengulangan kata. Nah, yang B, kalau kita ganti menjadi every year itu sama dengan each year. Jadi nggak ada bedanya. Yang C juga, kalau kita ganti each year menjadi per year, sama juga artinya setiap tahun. Oleh sebab itu, yang C salah, yang B juga salah, yang A salah. Dan D adalah jawaban yang paling benar, cuma kita hapus saja dan kita ganti dengan tanda titik. Lanjut. Among the possibilities to reconfigure a building's lighting is the installations of full pane windows to allow the greatest degree of sunlight to reach office interiors. Thus, businesses can install light tubes. These are pipes placed in workplace roofs to capture and funnel sunlight down into a building's interior. Di sini ada kata does. Does dipakai atau kita gunakan apabila kita mau menjelaskan hal yang terjadi karena sesuatu, atau biasa kita sebut dengan cause and effects, atau sebab dan akibat. Nah, di sini nggak ada sebab, nggak ada akibat. Possibilities, kemungkinan untuk mengatur cahaya di dalam suatu ruangan itu adalah dengan cara memasang full pane windows, jadi kaca, jendela, dan di sini untuk tempat kerja kita bisa menginstal atau memasang light tubes atau tabung cahaya atau lampu ya. Nah, untuk yang kalimat ini nggak ada sebab, nggak ada akibat, sehingga das adalah salah. Kita lanjut ke nevertheless. Nevertheless itu digunakan apabila kita mau menggabungkan kedua kalimat yang kontras atau berbeda pendapat. Nah, di sini kan yang dijelaskan adalah cara-cara, kemungkinan-kemungkinan untuk bagaimana caranya mengatur cahaya di suatu tempat. Nah, yang dijelaskan adalah cara-caranya, sehingga bukan sesuatu yang kontras atau berbeda. Oleh sebab itu, B salah. Yang D. D, finally biasanya digunakan untuk menutup suatu paragraf atau untuk menarik suatu kesimpulan. Nah, di kalimat ini nggak ada yang perlu kita simpulkan, sehingga finally adalah salah. Yang paling tepat itu adalah alternatively. Alternatively itu artinya another way, atau cara lainnya itu apa. Nah, kan pas untuk paragraf yang ini ya. Possibilities yaitu kemungkinan. Yang pertama yaitu kita memasang ini, yang kedua kita memasang ini. Jadi masih sejalan caranya yang ini, dan selain itu ada cara apa lagi. Oleh sebab itu C adalah jawaban yang paling benar. Nomor 10. Das-nya sudah kita ganti menjadi alternatively. Alternatively, businesses can install light tubes, these are pipes placed in workplace roofs to capture and funnel sunlight down into a building's interior. Kalau kita ganti this are-nya menjadi no change, di sini ini adalah independent clause. Businesses can install light tubes. Kita katakan sebagai independent clause, artinya kalimat itu bisa berdiri sendiri. Dia punya kata kerja, dia punya subjek, sehingga bisa berdiri sendiri. Oleh sebab itu, kedua kalimat ini, yang ini kan tadi independent clause, yang ini juga independent clause. These are pipes placed in workplace roofs to capture and funnel sunlight down, bla bla bla. Kedua independent clause tidak bisa dipisahkan dengan koma. Oleh sebab itu, no change adalah salah. Nah, kalau these are kita ganti menjadi they are juga sama ceritanya. Tetap independent clause. Those being juga sama. Nah, yang paling tepat itu adalah which are. Kita menggunakan relative pronoun. Relative pronoun itu masih bisa dipisahkan dengan koma. Karena satu independent clause, satu dependent clause. Berarti C adalah jawaban yang paling tepat. Kita lanjut ke nomor terakhir untuk video kali ini. Yang nomor 11. Glass walls and dividers can also be used to replace solid walls as a means through distributing natural light more freely. Nah, topik ini adalah tentang idiom. Idiom itu kita gunakan dengan suatu kata ditambah dengan preposisi. Dan ini biasanya dihafal sih, as a
as a means true nggak ada di dalam bahasa Inggris. Oleh sebab itu no change salah. Nah, as a mean of itu adalah jawaban yang paling benar. Karena as a means diikuti dengan preposition of. Nah, kalau as a means from itu salah. Sedangkan kalau true-nya delete, dihapus menjadi as a means distributing, kalimat ini juga kurang tepat. Oleh sebab itu yang paling benar adalah as a means of. Nah, jadi semakin banyak kita belajar bahasa Inggris atau kita baca buku bahasa Inggris, maka idiom itu akan melekat di otak kita. Seperti contoh, kata wait, menunggu. Kita nggak pernah mengatakan wait to atau wait with. Kita selalu menggunakan preposisinya for, wait for. Nah, itu akan otomatis terbentuk di otak kita begitu kita sering mengerjakan soal. Oleh sebab itu, video hari ini sampai di sini. Kira-kira kalau kalian merasa video ini berguna, kalian bisa share kepada teman kalian. Nah, okay. Sampai di sini. Thanks for watching, thanks for listening, and I hope you guys are having a great day. Bye-bye.